The Millionaire Next Door. Karya by Thomas Stanley and William Danko. Saya ingat pertama kali pegang buku, The Millionaire Next Door, saya sedang naik motor ke lokasi tambang. Berpikir, apa jadinya kalau saya bisa menabung dan berinvestasi seperti jutawan sungguhan, padahal saya belum punya mobil atau rumah, cuma motor tua? Ternyata Stanley Danko menemukan bahwa jutawan sejati justru hidup sederhana dan hemat, bukan yang pamer kekayaan. Suatu hari pasar saham sempat terjun bebas, sementara saya khawatir pemotongan gaji shift di tambang. Saya teringat ajaran tentang MR Market, pasar yang emosional, dan prinsip margin of safety. Beli aset berkualitas saat harganya turun, sehingga risiko kerugian berkurang. Saat itu saya mengalihkan dana yang biasanya untuk nongkrong ke tabungan reksadana, dan beberapa bulan kemudian nilainya pulih, membuat saya semakin yakin pada metode ini. Buku ini juga memperkenalkan Rule of Thumb untuk menghitung net worth ideal. Usia pendapatan tahunan, 10. Di umur saya sekarang 28 tahun dengan gaji tambang sekitar 70 juta rupiah setahun, net worth idealnya sekitar 72 juta rupiah. Angka itu jadi patokan pribadi, bukan sekadar target gaji tinggi atau gaya hidup mahal. Saya pun mulai sisihkan sebagian slip gaji, sebelum kebutuhan lain, ke tabungan darurat untuk memastikan buffer keuangan sebelum berinvestasi risiko lebih tinggi. Stanley Danko merinci 7 kebiasaan PAW, Prodigious Accumulators of Wealth, yang saya usahakan terapkan. 1. Hidup di bawah kemampuan. Saya menunda beli smartphone baru hingga benar-benar rusak, mengutamakan servis motor tua ketimbang cicilan kendaraan mewah. 2. Alokasi waktu dan uang efisien. Setiap minggu saya catat pengeluaran detail, dari makan siang warteg hingga bensin motor, supaya tahu persis kemana energi hidup saya pergi. 3. Mengedepankan kemerdekaan finansial daripada status sosial. Meski banyak teman di tambang membeli mobil Karimun, saya memilih motor lanjutan dan menabung sisanya untuk menambah portofolio saham. 4. Tidak bergantung dana orang tua. Uang THR saya masukkan ke tabungan investasi, bukan balik ke orang tua, agar saya benar-benar belajar mandiri. 5. Anak-anak mandiri secara ekonomi. Saya ajak adik belajar menabung meski uang jajannya sedikit. Satu kebiasaan kecil ini membuatnya lebih menghargai uang. 6. Mengejar peluang pasar. Setiap ada waktu luang di istirahat shift, saya pantau berita finansial online, lalu menyesuaikan strategi beli reksadana atau emas. 7. Memilih profesi tepat. Selain kerja tambang, saya ikuti kursus pengelolaan aset digital agar punya keahlian tambahan dan opsi sumber pendapatan lain. Selain itu, 2 teori menarik menyadarkan saya supaya tidak terjebak. Better than, jangan tergoda ikut-ikutan teman tambang yang pamer motor matic, karena itu hanya memicu pengeluaran. Better off, jika saya berasal dari keluarga sederhana, saya tidak perlu membuktikan diri dengan gaya hidup mahal, cukup fokus menabung dan berinvestasi jangka panjang. Akhirnya, prinsip inti buku, Spending Tomorrow's Cash Today, adalah akar masalah UAW, sedangkan PAW, Save Today's Cash for Tomorrow, lah yang menjamin akumulasi kekayaan stabil. Sejak menerapkan pola pikir ini, menabung terlebih dulu sebelum belanja, saya merasakan net worth saya perlahan naik, dan yang terpenting, saya lebih tenang menghadapi ketidakpastian ekonomi tambang. Dengan motor, kerja tambang, dan tekad kuat untuk jadi jutawan di masa depan, saya percaya, hidup hemat, disiplin investasi, dan mindset PAW bisa mengantar siapapun meraih kebebasan finansial, meski dimulai dari yang sederhana. Semoga cerita ini menginspirasi Anda untuk memulai langkah kecil menuju cita-citamu.